Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dan menjadi istimewa karena pagi hari ini saya ada di sebuah padepokan. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat patung Buddha yang ada di belakang saya, tentu Bapak Ibu tahu bahwa ini padepokan umat Buddha. Dan puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama dengan Bante Parijana Waro. Dan puji Tuhan, Bante bersedia untuk ngobrol dengan kita dan bersama-sama merasakan berkat Tuhan dalam renungan pagi hari ini. Dan sebelum kita bercakap dengan Bante, selamat pagi Bante. Selamat pagi. Iya, izinkan saya berdoa dulu. Baik. Untuk berdoa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau begitu baik bagi kami, karena kami, Tuhan, berikan kesempatan kehidupan di pagi hari ini dan bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Dan izinkanlah kami boleh merenungkan berkat firman-Mu melalui percakapan kami dengan Bante Agus di tempat ini, dan kiranya ini menjadi sarana kekuatan iman bagi kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Bante Parijana Waro ini lebih dikenal dengan Bante Agus begitu ya. Iya. Ini bahasa Parijana Waro itu bahasa Pali yang artinya keheningan ya. Iya. Selamat pagi Bante. Selamat pagi. Sehat? Sehat. Sudah bangun? Ini Bante terkenal sekali tidurnya dini hari ya, jam 4 gitu ya. Iya. Dan puji Tuhan, beliau bersedia mengajak kita berada di dalam ruangan ini, ruangan meditasi ya. Iya, ruangan meditasi, bisa melihat patung Buddha dan terasa sejuk Bante. Iya. Bante, ini kalau kami umat Kristen kadang-kadang itu nggak tahu apa itu Bante gitu ya. Bisa dijelaskan sedikit Bante Agus? Baik, selamat pagi semuanya. Dan tidak lupa saya menyampaikan salam untuk sahabat-sahabat kami. Salam. Shalom. Ya. Jadi memang pada awal saya pulang ke sini saja, apa kata Bante atau biku itu memang banyak yang bingung. Memang secara kebetulan agama Buddha itu kan tidak begitu banyak, apalagi orang yang jadi biku itu di Kabupaten Banyumas saja cuma hanya ada 2 orang. Nah, maka sebutan kata Bante atau biku itu memang masih begitu asing sekali. Sebetulnya kalau asal kata dari biku itu diambil dari kata samana atau pertapa sebetulnya. Sehingga pada perjalanan seorang biku itu makanya lebih banyak berdiam di tempat. Nah, kemudian kalau untuk panggilan nama Bante itu sebetulnya secara umum, jadi sama antara biku dengan Bante itu sama. Kurang lebihnya kalau Bante atau biku itu ya sebagai rohaniwan Buddhis, maka kalau di agama lain mungkin kayak ibu pendeta, itu sebetulnya sama sih. Cuman karena kata Bante atau bahasa Pali ini di Indonesia belum memasyarakat sehingga kedengarannya asing sekali. Dan arti dari Bante itu orang yang dimuliakan gitu. Jadi pemimpin umat Buddhis, dan itu artinya orang yang dimuliakan, yang diminta untuk mendampingi kerohanian saudara-saudara Buddha. Betul. Kalau kehidupan kesehariannya seperti apa Bante? Kehidupan seharian sebagai seorang samana atau biku ini lebih banyak untuk melihat ke dalam diri. Di samping ada aktivitas-aktivitas lain, tetapi sebagai seorang biku atau Bante itu lebih banyak dituntut melakukan meditasi, perenungan-perenungan, di mana bahwa ajaran ini bisa menyatu dan meresap ke dalam kalbu ini sebetulnya dengan cara bermeditasi itu. Jadi ibaratnya kalau orang Jawa ada keris dan warangkanya ya. Kalau pengetahuan secara teori itu kerisnya, warangkanya itu adalah meditasi. Nah, agar pengetahuan dan teori agama itu betul-betul meresap ke dalam darah atau ke dalam jiwa ini, maka harus dilakukan meditasi. Jadi ini ruang untuk kalau ruang ini untuk meditasi. Hanya untuk Bante atau kalau ada umat Buddhis yang datang boleh
untuk bermeditasi juga? Kebetulan beberapa hari ini setiap hari Rabu sore juga ada umat yang ikut, jadi juga untuk umum. Bahkan meditasi pada akhir-akhir ini banyak juga diikuti oleh saudara-saudara kita lintas agama, karena sebetulnya meditasi itu kan tidak terkait dengan adanya sebuah mantra tertentu atau doa-doa secara agama, itu sebetulnya tidak, tetapi lebih cenderung untuk memanajemen batin sebetulnya. Jadi meditasi juga di sini bisa diikuti oleh siapa saja. Jadi ini ruangan ini tidak hanya khusus dipakai oleh Bante, tetapi bagi umat, dan itu tidak hanya umat Buddhis, tapi siapapun yang juga melakukan meditasi. Ya, ini pengalaman menarik ya. Kadang-kadang kan ruang ibadah tertentu itu hanya berlaku untuk umat tertentu, tetapi ini puji Tuhan ini terbuka buat buat semua umat. Satu lagi Bante, ini kan ada pengalaman yang namanya salah satu bagian dari ibadah umat itu berpuasa. Nah, kita di Indonesia ini kan terbiasa itu mengenal bahwa laku puasa itu hanya dimiliki oleh salah satu agama. Tapi ternyata berdasarkan pengalaman di Kristen dan pengalaman seringkali juga Bante bercerita kepada saya, itu tidak hanya dimiliki oleh agama tertentu, tapi juga dimiliki hampir setiap agama, termasuk laku puasa yang dijalani oleh Bante. Nah, seperti apa puasanya? Karena kan sama-sama kata puasa, tapi mungkin tradisi, teknis berpuasa, cara berpuasa masing-masing beda. Ini menarik sekali. Mungkin saya perlu menceritakan sedikit sejarah apa itu puasa ya. Kalau dilihat dari sejarah, sebetulnya kata puasa itu sudah beralih dari beberapa kata sebetulnya. Kalau yang saya tahu pertama itu adalah upawasa sebetulnya. Upawasa pada saat dulu kemudian bergeser menjadi uposata. Kalau di dalam agama Buddha itu lebih dikenal dengan uposata atau menjalani puasa-puasa yang seperti pada umumnya itu. Nah, kemudian pada akhir-akhir ini justru kalimat upawasa atau uposata itu bergeser menjadi kata yang lebih terkenal adalah puasa. Dan bahkan di agama Buddha sendiri juga sekarang umatnya banyak lebih mengenal dengan kata atau kalimat puasa itu. Nah, puasa di dalam agama Buddha, kalau sebagai umat perumah tangga, karena kehidupan umat Buddha ini kan ada dua, ada perumah tangga, ada yang namanya samana seperti saya. Kalau yang dilakukan oleh umat perumah tangga itu biasanya 1 bulan 4 kali. 1 bulan 4 kali. 1 bulan 4 kali. Jadi ada bulan gelap, bulan terang, itu mereka berpuasa 4 kali. Kemudian kalau kehidupan seperti saya, ini puasa justru menjadi perilaku setiap hari. Jadi puasanya setiap hari? Setiap hari. Bulan tertentu? Tidak ada hari-hari. Iya, karena di situ ada istilahnya aturan yang disampaikan menjalankan atasila. Atasila ini dilakukan selamanya, selagi masih jadi biku harus melakukan itu. Selama jadi Bante, selama jadi biku, maka puasa itu wajib menjadi keseharian. Setiap hari tidak makan atau gimana? Jadi puasa dalam agama Buddha itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jam 6 pagi boleh makan berapa kali sampai jam 12 siang itu silahkan. Jadi waktu jam 6 sampai jam 12 itu waktu untuk makan, minum sebebasnya. Iya, sebebas-bebasnya. Sebetulnya kalau zaman dulu kan tidak ada jam ya, aturannya adalah melihat garis telapak tangan ini dengan terang. Pada zaman dulu belum ada jam. Kemudian untuk siang hari itu sebetulnya matahari tegak lurus. Karena sekarang ada jam, maka diperhitungkan kurang lebih ya jam 12. Nah itu tidak hanya itu saja sebetulnya, menahan lapar, menahan haus, karena umat Buddha ini kepuasannya kan dari siang jam 12 siang ini sampai malam, sampai pagi jam 6 baru bisa mulai makan lagi. Berarti hampir 18 jam. Iya. Lah fungsi daripada puasa itu sendiri ini banyak hal tentang perjalanan spiritual sebetulnya. Karena orang yang makan 1 kali, makan 2 kali, makan 3 kali, ini kalau betul-betul dicermati kondisi pikiran, kondisi batin itu akan berbeda-beda. Karena yang namanya makanan itu memiliki
energi di dalam tubuh. Nah, kalau energi atau kalorinya ini lebih tinggi, maka gejolak batin pun akan terpengaruh, gejolak pikiran pun akan terpengaruh, sehingga nafsu itu juga akan lebih tinggi. Nah, makanya bagi kehidupan spiritual hendaknya justru harus sering melakukan puasa agar pikiran batin ini menjadi lebih dingin. Nah, di samping itu kalau orang-orang yang makannya lebih sedikit atau sering berpuasa itu ketika merenungkan sebuah ajaran itu rasanya lebih cepat buat masuk ya, cepat buat masuk dibandingkan dengan orang yang pagi, siang, sore, apalagi mau menjelang tidur saja masih makan. Itu biasanya pikiran untuk merenungkan lebih ke dalam tentang ajaran ini agak-agak sedikit malas. Biasanya seperti itu terjadinya, sehingga sekarang istilahnya kalau orang tua dulu banyak yang mengatakan orang sekarang ini teorinya pinter, dikatakan fasih tapi tidak pasah. Oh iya, tidak tajam. Iya, kurang tajam. Orang sekarang kalau teori itu memang begitu pandai, begitu pinter, karena kitab saja yang nggak punya kitab bisa baca di Google, bisa belajar di mana, sehingga banyak pengetahuan. Tapi untuk menajamkan pengetahuan inilah yang harus dengan lelaku-lelaku itu. Iya, jadi puasa itu bisa dikatakan sebagai cara untuk tadi mempertajam spiritual, tetapi melemahkan duniawi. Lalu kemudian mengasah kedekatan dengan Tuhan, tetapi juga memperlemah ketergantungan terhadap duniawi. Nah, betul sekali. Tapi apa yang paling sulit? Tantangan apa, Bante, kalau mengadakan puasa ini? Kalau sudah sering itu kan katanya kalau habit jadi karakter ya keseharian. Kalau sudah tiap hari puasa itu kan akhirnya tubuh itu menyesuaikan, beradaptasi. Tapi apa tantangan selain secara fisik gitu tantangannya? Ya, tantangan yang paling susah itu sebetulnya menahan dari kebiasaan. Menahan dari kebiasaan. Sesuatu yang biasa dilakukan ketika kita berpuasa itu pasti akan timbul perasaan kembali atau perasaan kangen terhadap hal itu, sehingga kadang-kadang kita kayak ada bisikan-bisikan, ayolah melakukan ini. Itu sebetulnya itu yang paling berat. Karena kalau untuk masalah lapar, masalah minum itu kalau sudah terbiasa sebetulnya tidak ada masalah sih. Tetapi yang namanya puasa bagi kami ini prinsipnya adalah melatih diri. Jadi walaupun misalnya kalau kita berpuasa 1 hari, 2 hari, atau yang istilahnya puasa bolong-bolong, ini akan lebih mudah tergoda. Sebab kondisinya tidak stabil. Tetapi kalau sudah melakukan puasa yang secara rutinitas, itu kita akan menjadi lebih terkendali dan lebih aman. Sama halnya andai kata orang nyetir, kalau 1 hari baru belajar nyetir pasti nggak enak, tetapi kedua, ketiga kali seterusnya akhirnya kepenak, dan itu akan mengkondisikan batin dan pikiran kita ini tetap stabil kalau sudah terbiasa. Tapi kan gini Bante, kalau mengendalikan fisik itu mungkin jauh lebih mudah ya dalam berpuasa. Mungkin tantangan selain mengendalikan fisik, nafsu lah ya. Oh, jadi lebih pada ini ya, yang di dalam ini ya. Lebih sulit ya. Nafsu juga sebetulnya terpengaruh juga dari makanan ini tadi. Terus pengondisian diri, ini juga pengaruh. Tetapi kalau kita sudah biasa berpuasa, mengondisikan diri untuk tetap tenang, itu lama-lama juga terbiasa. Itu jadi, apakah nafsu itu menjadi godaan terberat? Ya, kalau awal-awal memang iya. Tetapi kalau sudah berjalan lama, sudah enak gitu, ya nyaman-nyaman saja. Ya, jadi kalau tidak dilatih, tidak dijadikan sebuah kebiasaan, itu yang akan. Iya, betul. Berarti ini karena ini masih pagi belum puasa ya. Ini kami sengaja datang pagi biar kami datang berarti tidak dalam kondisi puasa, sehingga kita bisa makan dan minum bareng-bareng ya. Iya, dan rasanya Bapak Ibu sejuk ada di ruangan ini di Padepokan Astabrata ya. Iya. Di daerah Batu Raden. Dan bagi Bapak Ibu, karena Bante sudah membuka ini bisa menjadi tempat wisata rohani, juga menjadi tempat meditasi dan berdoa.
ini terbuka buat Bapak Ibu yang ingin datang ke tempat Bante. Terbuka ya Bante? Terbuka Termasuk sekali. juga kalau Bapak Ibu, adik-adik, khususnya mungkin para pemuda yang mau mengenal relasi antar umat beragama, di sini menjadi tempat yang nyaman. Jadi duduk saja lalu sambil diam gitu, wah itu tempat yang nyaman. Terima kasih Bante. Baik. Dan ini menjadi satu pengalaman bagi umat Kristen bahwa berpuasa itu menjadi sesuatu yang juga baik dan penting dilakukan. Dan ternyata juga ada di dalam ajaran Alkitab buat umat kami. Jadi Yesus pun pernah berpuasa selama 40 hari, 40 malam tidak makan. Dan tantangan yang terberat yang dirasakan oleh Yesus tidak hanya soal makan dan minum, tetapi tadi nafsu, keinginan duniawi. Dan itu ternyata godaan yang luar biasa. Jadi berpuasa secara fisik itu adalah latihan iman, ya kan? Latihan. Betul. Tapi juga harus dibarengi dengan berlatih secara spiritual, ya, tidak hanya fisik gitu ya, untuk mengalami pembaharuan. Iya, Bapak Ibu, soal berpuasa dan bagaimana berpuasa yang tidak hanya tadi Bante katakan menghentikan atau mengendalikan fisik, tetapi juga mengendalikan spiritualitas, dan bagaimana berpuasa tidak hanya soal jasmani, soal mengekang makan dan minum, tetapi juga lebih daripada itu mendekatkan relasi kita dengan Tuhan, mendekatkan relasi kita dengan sesama. Itu ada di dalam firman Tuhan kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 36 sampai 39 yang berkata demikian. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikianlah juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu pun akan terbuang dari kantong itu hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Demikian firman Tuhan yang menolong kita bahwa berpuasa adalah latihan fisik, bukan sekedar menghentikan makan dan minum, mengurangi makan dan minum, ataupun mengalihkan jam makan dan minum, tetapi sebetulnya menolong kita tadi mengasah soal kemampuan spiritualitas kita, yang nantinya itu justru menjadikan kita tadi kantong anggur yang baru dalam bahasa ini, juga jadi kain baru. Karena kalau tidak dengan membersihkan spiritualitas dan pikiran kita, itu seperti tambalan aja baju yang bagus tapi ditambal dengan kain yang tua, atau kantong itu ditambal dengan kantong yang tua, yang akhirnya semuanya menjadi rusak. Mari Bapak Ibu belajar kita berpuasa, tidak hanya mengosongkan perut kita dari makanan dan minuman, tetapi juga menjadi berkat, mengasah relasi kita dengan Tuhan yang lebih tajam. Tuhan memberkati kita. Salam damai sejahtera bagi semua. Terima kasih Bantai. Tuhan memberkati. Sama-sama. Amin.